Tapi kita Ya bisa bisnis itu tahu agak susah. investasi apa gitu. Mau cari yang lebih liar lagi gitu. Karena sempat ada beberapa dari kemarin tanya Bumi gimana, karena transaksinya tinggi sekali ya. Satu T. Ya mungkin mereka ada yang ikut juga gitu di saham-saham seperti itu yang lagi hot stock gitu kan. Kalau Bumi lo kira-kira ada view gak ya kalau saham-saham yang Oke, lagi kalau hot stock? bumi ini interesting lah. Kalau bumi sih sebenarnya kalau kita ngomongin aset ya, aset wise ya, aset wise I guess bumi is one of the best lah. I guess udah proven lah ya dari zaman dulu gitu bahwa kayak Hmm. dia punya aset banyak, dia punya stripping ratio juga sebenarnya not bad, dan kayak ya ya kalau teman-teman recall bumi ya mungkin banyak teman-teman yang baru invest juga kan ya mungkin zamannya dulu KPC atau Alumin mungkin nggak banyak yang tahu ya tapi ya mereka Ya. itu one of the biggest coal player lah di Indonesia gitu. Nah with this kind of price ya mestinya mereka bisa lah bayar mereka punya debt gitu ya. Jadi kan sebenarnya ekspektasinya itu kan ya dari right issue yang mereka mau akan keluarin mereka mau bayar debtnya dan katanya bisa jadi net cash ya. So I think Betul. that's the expectation gitu. Ya which is menurut saya kalau teman-teman yang still very bullish on the coal price, ya I think masih valid ya argumennya gitu. Cuman kan baik lagi ini kan termnya ya theoretical exercise price-nya itu kan di sekitar 170 gitu kan. Sekarang itu masih di 190-an. Nah, apakah harganya bisa mendekati termnya di 170? No one knows gitu. Tapi yang pasti kita tahu lah ada standby buyer-nya di sana dan aim-nya itu sebenarnya adalah untuk bayar debt-nya mereka. Dan kalau kejadian ya I think it's good. Dan kalau misalnya it's good, walaupun ada dilusi tapi kan mereka di net cash ya. Nah, Ya. kalau tahun depan ekspektasinya masih full price 250, 300, ya sebenarnya kan kalau kita ngomongin earnings play, ya it's a good earnings play juga, atau mungkin kemungkinan besar tahun depan mungkin bisa bayar dividen kalau dia udah bayar utang kan, saya nggak tahu gitu. Tapi baik lagi, ya it's a hot stock, trading stock, ya tapi baik lagi kalau 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 fundamental sih nothing wrong with Bumi ya, accept the debt itu asetnya bagus banget gitu. Jadi Ya. tinggal ikutin aja sih berita right issue-nya ya. Kalau misalnya right issue-nya ternyata memang di-approve oleh minority ya, ingat ya, rules-nya ini nggak harus di-approve oleh minority. Jadi kayak all the bakri nggak boleh voting apa disrupts lah gitu. Jadi ya kalau emang nanti di-approve ya I think it's good for them. Ya I think the stock price could be rally. Oh, sorry tadi boleh sedikit diperjelas lagi, maksudnya grupnya dari pemegang Iya, saham kan kalau baterainya right dia issue kan harus yang harus terus juga. kalau yang harus approve itu minority ya. Jadi pemegang saham yang majority nggak boleh approve rights ya, karena kan ini right issue ke pemegang saham untuk membayar nanti itu untuk duitnya untuk dibayar pakai debt gitu. Jadi majority nggak boleh ini nggak boleh vote ya for the rules ya. Jadi, Oh, kalau minority-nya berarti eh, kayak bakri. minority ya kayak kalau misalnya William punya saham ya boleh vote gitu kayak oh oke I approve this right issue gitu, it's okay gitu. Atau teman-teman yang retail yang beli ya boleh boleh vote gitu. Tapi yang punyanya ini kasus kayak kasus Pine Hill lah. Kalau Pine Hill tahun lalu kalau ingat ICBP ya Oh kan ya, oke. majority-nya kantor besar nggak bisa vote kan untuk mereka ambil debt atau ambil company ini kan. Jadi sama kayak Iya. gini kalau dengan right issue-nya yang baru ini ya yang harus vote ya all the minority minority investor ya. Oke, oke, oke. Minority investor yang mungkin ya teman-teman di sini ya jangan lupa approve ya biar placement-nya berhasil. Oke, oke. Nah, gue sempat concern juga sih, misalkan kalau harga batu bara lagi di kondisi seperti ini, harga komoditas lagi hot juga, lagi bagus juga, kan kita udah hampir dipastikan Indonesia tuh lagi bagus-bagusnya gitu, lagi bagus sekali gitu. Tapi gimana dengan tahun depan kalau misalkan harga batu bara tiba-tiba balik ke 150, ya itu the worst-nya ya, nggak tahu bakalan terjadi atau enggak gitu. Dan ya kan semua ada cycle-nya gitu ya. Apakah kira-kira Indonesia siap gitu dengan cycle yang mungkin nggak selalu di atas gitu. Kalau sekarang lagi posisi di atas, ya kita banyak kemauan, kita pengen bangun ibu kota negara, terus ganti kendaraan listrik, pokoknya anything yang banyak hal kita bisa lakuin gitu. Tapi apakah nanti bakal ada perubahan yang struktural di Indonesia setelah kita mendulang banyak emas
banyak cuan di tahun 2022 seperti ini. Kira-kira tahun-tahun ke depannya ada insight nggak? Oke, mungkin kalau untuk tahun depan ya. Jadi ya perlu kita sadari lah kita negara komoditi ya. Tapi uh, I think kali ini berbeda gitu karena kalau kita lihat kayak 2008 2011 gitu ya kita very dependent on this commodity ya kayak coal, Ya, nickel gitu. Tapi for this time around, I think we did a great job lah kayak our government ya dengan bikin kayak peraturan kayak all the downstream ya karena Presiden Jokowi itu banyak melakukan downstream ya terutama mungkin di industri yang kayak base metal yang kita sangat kuat gitu kayak nikel. Kemudian ada industri supportingnya, kemudian kita banyak kayak kawasan industri, kita mencoba omnibus law gitu. Jadi harapannya sih mungkin ya next year mungkin ya belum terlalu kelihatan, ya. Tapi at least kita tuh udah mencoba keluar dari zona nyaman kita lah di komoditi gitu. Kan kita tahu lah banyak kita banyak berencana membuat pabrik battery dekat nikel, betul. kemudian EV komponen. Ini sih sebenarnya yang akan nge-drive trade balance kita ya later on ya. Jadi kalau misalnya coal jeblok, ya at least kita masih punya nickel downstream yang value-nya cukup bagus ya. Kita masih punya nikel yang sebenarnya harga nikel itu kan juga pasti akan grow lah ke depannya gitu karena demand dari EV ini kan mestinya bisa bisa jalan gitu. Cuman baik lagi kalau kita ngomongin nikel nanti it's a totally different thing. Tapi at least Indonesia itu udah pengen mencoba keluar dari kayak komoditi ya, dari komoditi yang very significant kayak coal gitu. Kemudian kita masih ada CPO, which is kan sebenarnya ya kita tahu lah Indonesia is the largest CPO exporter in the world. Bear market for CPO ya bisa dibilang agak semi udah turun ya cycle-nya gitu tapi ya masih 3.200 jadi I think masih bisa ekspor gitu. Kemudian kita tahu kita ini negara konsumsi gitu jadi trickle down effect dari komoditi ini masih ke bawah sampai 2023 lah jadi consumption masih bisa naik. Terus teman-teman ingat tahun depan itu adalah 1 tahun sebelum pemilu ya jadi banyak belanja pemerintah negara ini yang sebenarnya akan di spending tahun depan. Nah ini sebenarnya impact-nya nanti akan ke consumer spending, ke consumer behavior juga. Terus teman-teman ingat kita masih ada BLT juga, nanti ini akan impact juga ke consumer staples ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tahun 2023 mungkin tahunnya consumer karena portfolio masih kuat, terus consumer confidence-nya masih bagus, ya consumer staples bisa naik, raw material turun, soft commodity turun, itu energy price juga kemungkinan turun tahun depan. Jadi I think the expectation consumer to go up next year gitu. Untuk property ya unfortunately property masih trickle down effect dari komoditi ya. Kita belum bisa ngebuka property investment dari luar gitu. Jadi I guess it's not going to drive the IISG. Mungkin satu faktor yang underdog ya nanti mungkin tahun depan teknologi gitu. Ketika nanti US bond yield-nya udah stabilize, everyone udah tahu lah, udah recapitulate bahwa kayak okay, we are in the high inflation environment, our growth is not that significant. Ya, I think people will invest in tech ya. Tapi mungkin untuk Indonesia tech-nya agak different sama US gitu karena tech di Indonesia kan masih very early stage ya. Jadi menurut saya tech pun juga itu part of the proxy of the consumer good lah. Consumer kita lah. Kalau misalnya consumernya masih strong sih, I guess in our tech should be performing ya. Tinggal masalah story-nya tahun depan ya all this tech company ini is going to be very profitable atau enggak aja gitu. Oke, oke. Iya, berarti karena mungkin trickle down effect, setelah itu dari Pak Jokowi udah mulai ngurus downstream-nya, di luar cuma jual raw material, udah mulai bikin biar bisa ada nilai tambahnya juga di situ ya berarti ya. Yang mungkin bisa buat ekonomi Indonesia semakin kuat ya. Tadi ada yang tanya juga apakah setelah coal, nikel bisa terbang. Kan nikel tadi sempat bilang juga is the different story ya. Kira-kira different story-nya di mana nih kalau nikel? Oke, kalau nickel sih sebenarnya ya baik lagi mungkin teman-teman langsung tergiur lah. Wah EV ya tahun depan EV gitu. Ya baik lagi ya adopsi EV sebenarnya masih cukup jauh gitu. Cuman memang the story is very good ya. Jadi I think for nikel sendiri kalau kita liatin supply and demand-nya memang secara supply itu kan limited ya hanya di Indonesia sama di beberapa di Latin Amerika ya. Nah, balik lagi
Kalau supply-nya sebenarnya udah rendah, nah ini balik lagi tinggal ke masalah demand. Nah, base metal ini termasuk copper, termasuk nikel. Nah, ini erat hubungannya dengan PMI ya, atau PMI atau manufacturing number gitu, atau dengan global growth juga gitu. Jadi kalau misalnya kayak China-nya ini masih batuk-batuk, ya udah otomatis demand nikel itu pasti akan turun. Karena actually the biggest nickel demand itu kan comes from the steel industry ya. Steel Iya, industry, teman-teman tahu lah di China itu kan lagi kayak property crisis ya. Jadi iya, kalau misalnya kayak propertinya itu crash, ya of course the capex spending for property itu kan turun juga gitu. Jadi makanya demand for steel juga turun. Nah, tapi kalau kita lihat angka PMI dari rebound, gitu, kayak misalnya dari Europe udah PMI rebound, China rebound, saya rasa the nickel demand will come back lah gitu. Jadi I guess ini tinggal tunggu waktu aja gitu. Karena kalau kita lihatin harganya nikel juga ya segitu-segitu aja di 21.000, 20.000, 22.000 nggak kemana-mana. Jadi is in the big consolidation. Ini tinggal nunggu apakah stimulus China jalan, Europe bisa bangun dari krisis. US mah sebenarnya bukan krisis, it's just a soft landing gitu. Jadi I don't see US ini has a big problem ya. Except mereka punya bond yield yang sebenarnya katanya kalau misalnya bond yield harus naik ke 4,5% itu Nasdaq harus jatuh 20% lagi. Ini kata Ray Dalio ya gitu. Jadi I guess it's a different mindset scary lah. movie. Tapi balik lagi ya, kalau nikel itu tunggu angka PMI aja lah. Kalau misalnya kayak China-nya stimulusnya working, gua rasa sih pasti nikel akan rebound ya. Nikel ya, oke. Soalnya kan ada, kalau sekarang Harum juga udah mulai nikel ya, mulai punya nikel juga ya. Ada juga kalau misalkan yang mix antara punya coal dan punya nikel juga gitu. Ya, I guess sebenarnya kalau kita ngomongin kayak all this mining company ya, jadi ya ideally kan memang mereka punya another mine bisa coal ya, karena kita tahu lah coal itu kan cycle-nya mungkin 10 tahun sekali. I don't know, 10 tahun lagi tuh nanti coal bisa masih kepake atau enggak, saya nggak tahu gitu. Cuman kalau kita lihatin dari capex cycle-nya mereka itu, ini agak sedikit beda nih, bandingin dengan tahun kayak 2009-2010, di mana waktu itu ketika coal price-nya naik, banyak orang berlomba-lomba malah buka coal baru, buka pit baru gitu. Nah, this time around, kita lihat capex spending dari kayak coal company ini justru nggak buka coal baru gitu. Nah malah mungkin kayak Harum itu malah fokusnya kayak buying nickel asset ya, karena sebenarnya kita tahu lah the future growth is a nickel asset gitu. Karena all this EV story. Nah untuk kayak kayak model kayak Adaro gitu ya, ya I think they are trying to invest in another sektor lah. Makanya they have like mereka punya ADMR kan, Iya, Adaro Mineral yang invest in coking coal atau misalnya di any material yang supporting the EV ya kayak cobalt, copper. Jadi sebenarnya udah tahu lah itu arahnya memang ke base metal sama industri yang supporting the EV gitu kayak copper, nanti ada copper sulfide. Jadi uh, sana gitu. Nah kalau misalnya view-nya kayak Harum, saya jadi agak bingung nih. Ini kemarin lucu juga, coal-nya naik, Harumnya naik. Ini sekarang nikelnya naik nih naik juga. Jadi kombinasi keduanya gitu. Jadi view-nya agak sulit ya. Tapi ya I guess the sentiment ya kalau misalnya nanti PMI yang balik, ya mestinya sih Harum yang lebih kena ya, sentimennya dibandingin dengan mungkin kayak another coal player gitu. Kalau teman-teman mau invest di yang langsung mineral ya udah pasti jawabannya kan ada raw mineral resources ya. Tapi ini bisa dibilang masih startup company lah karena kalau kita lihat revenue sama earningsnya kan masih kecil banget gitu. iya, Tapi pasti akan benefit gitu kalau misalnya ada base metal rally ya. iya. Soalnya mungkin mungkin kalau orang lihat Harum lebih lihatnya ke nikelnya ya, karena lebih sejalan sama nikelnya. Kalau nggak salah, Inco juga hari ini kan lagi nggak terlalu baik juga ya, dan pergerakannya juga kayak mirip ya. Orang mungkin lihatnya Iya, lebih ke nikel kali ya karena untuk yang ya makronya sebenarnya buat buat nikel itu lagi kurang seksi. Tadi saya bilang tuh, walaupun kita tahu mereka sebenarnya ada inventory-nya very low, tapi demand-nya ini sebenarnya masih questionable karena kan ya, PMI di berbagai negara masih jelek gitu. Jadi selama PMI masih jelek, saya rasa nikel demand ini akan susah. Tapi supply-nya limited gitu. Jadi udah teman-teman udah pegang satu lah, supply-nya udah limited gitu. Jadi ya tinggal percaya aja gitu kapan this EV story can grow. iya, kapan demand-nya mulai burst ya, Tuh. mulai pick up juga ya. Oke, oke, oke.
setuju, setuju. Ini ada yang tanya juga tadi kan ngomongin tech mungkin di tahun depan mungkin tech bisa lebih ada pergerakannya lagi karena mungkin interest rate FFR udah stable gitu mungkin di 3,7% sampai mungkin 4% gitu. Kalau WIT gimana nih ada yang tanya juga? Diconsider Kalau sebagai WIT tech sih, company juga nggak? ya WIT is totally in my view ya, in my view bukan pom-pom ya ini, ya, this is like a tech company lah. Karena kan kalau kita lihat mereka punya ekosistem, ya mereka coba jualan this metaverse or this Web3 ya. Jadi ya ini baik lagi ya. I think Web3 is the future juga sih, walaupun belum saatnya ya. Mungkin teman-teman ya in the last few months mungkin kapok dengan ya, all this crypto, all this kayak metaverse yang tiba-tiba kok udah nggak ada bertanya lagi ya. Tapi Iya, kalau kita lihatin beberapa development ya kayak misalnya ya rame kan kemarin kayak data privacy di Indonesia itu nggak ada, atau misalnya authentication itu juga nggak ada ya. I guess sebenarnya ini kan yang kayak web ini pengen tap ya karena at the end of the day ya I think we need kayak that kind of ecosystem juga lah kan kita udah tahu lah kerja sekarang hybrid, kemudian juga banyak kita juga browsing di internet ya pasti nanti at the end of the day kayak WIRG itu bisa menjadi tools untuk para advertiser ini sebenarnya untuk beriklan di internet ya through their metaverse gitu. Nah jadi it's a pure tech company lah. Jadi menurut saya bukan proxy consumer gitu kalau kita ngomongin kayak Goto, kayak Buka, it's a proxy consumer. Tapi kalau untuk WIRG menurut saya it's more pure on the tech side ya, terutama dia di metaverse side.